Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Wibowo dalam tip dan trik solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Selamat menyaksikan video tutorial Accurate ini dari kami. Pada video tutorial kali ini saya ingin menjelaskan atau memberikan informasi tentang penggunaan dari modul persediaan, yaitu saya akan klik persediaan ini, maka akan muncul fitur-fitur seperti ini. Nah, fitur-fitur ini seperti ini bisa digunakan atau sudah tersedia di Accurate, bisa digunakan di setiap perusahaan atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, salah satunya adalah barang dan jasa. Jika saya klik ini, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah jenis barang-barang yang ada di perusahaan atau item-item barang dagangnya. Kemudian ini penyesuaian persediaan. Saya klik ini, maka akan inventory adjustment atau penyesuaian persediaan. Misalnya ada selisih antara hasil stok opnam dengan nilai yang ada di buku. Nah, ini dapat digunakan untuk adjustment persediaan. Terus modul fitur selanjutnya adalah pindah barang. Pindah barang ini digunakan untuk transaksi pindah barang, misalnya dari gudang belakang ke gudang toko atau gudang A ke gudang B. Nah, ini juga dapat digunakan. Saya klik ini, maka akan muncul seperti ini, yaitu item transfer, pindah dari gudang mana dari gudang A ke gudang B, seperti itu. Terus kemudian ini ada set harga jual. Set harga jual digunakan untuk men-set atau membuat harga jual secara massal, yaitu merubah harga jual secara massal. Jika saya klik ini, maka akan muncul lampiran seperti ini, yaitu kapan akan dilakukan penyesuaian untuk barang-barang yang akan kita sesuaikan, harga 1, harga 2, harga 3, dan harga aktual. Seperti ini akan menjadikan nilainya berubah atau naik harganya. Terus kemudian selanjutnya adalah grouping. Grouping itu adalah membuat barang secara bundling atau menjual barang secara bundling, secara grup seperti ini. Terus kemudian daftar gudang ini digunakan untuk membuat gudang lebih dari satu, yaitu gudang A, B, C, D. Nah, ini adalah daftar gudang. Pembiayaan pesanan digunakan untuk membuat job costing. Ini untuk membuat job costing pembiayaan pesanan. Nah, inilah fitur-fitur yang dapat digunakan dalam modul persediaan. Dalam kali ini saya akan close dulu ini semua ini. Nah, saya akan membuat contoh, yaitu di grup atau di grup ini ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa menggunakan yang ada materinya, yaitu materi contoh. Dapat dilihat pada web saya, yaitu ini bakatcendekia.wordpress.com. Kemudian ke Accurate 5. Nah, kita scroll ke bawah. Setelah kita scroll ke bawah, maka akan ada modul persediaan. Nah, ini bisa digunakan, bisa diklik dan digunakan atau di-download. Jika saya klik ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kebetulan saya sudah mengklik hasilnya ini. Nah, ini adalah contoh yang dapat digunakan untuk kasus yang tadi, yaitu item dengan tipe grouping atau tipe grouping khusus digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang akan dijual secara paket atau secara grup atau bundling, bahasanya juga bisa. Nah, ini ada satu sebagai contoh, misalnya tanggal 21 membuat grouping atau banding atas barang yang dijual. Perusahaan melakukan promo penjualan secara paket sehingga akan lebih hemat 600.000 bila dibandingkan dengan membeli secara satuan. Harga paket tersebut adalah 4 juta, terdiri dari 2 Samsung J2 dan 1 Samsung J7.
Nah, sebagai contoh pada hari yang sama PT Dering Utama membeli paket 3 paket, yaitu tanpa menggunakan SO dan DO, tetapi langsung membeli. Caranya adalah seperti ini di bawahnya. Oke, saya akan perkecil tampilannya seperti ini. Akuratnya juga akan saya perkecil seperti ini. Ya, sini akan saya close supaya lebih lebar. Nah, saya akan pertama adalah aktivitas barang dan jasa grup atau setting barang yang akan di grouping. Nah, ini bisa diklik ini atau ke ini, aktivitas barang dan jasa grup. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah keterangannya grouping 1010. Saya tulis saja untuk nama barangnya paket hemat. Harga jualnya di sini sudah ditetapkan yaitu 4 juta rupiah. Setelah kemudian ini penjualan masuk akun penjualan, retur masuk retur, diskon atau potong masuk potongan, menggunakan pajak yaitu saya gunakan tipe T. Ini kode pajaknya seperti ini. Terus kemudian unitnya saya tulis set. Nah, di sini kita akan memberikan nomor barangnya atau barang apa saja akan di grouping. Sini saya buat ini adalah Samsung J2, kuantitasnya 2. Kemudian Samsung J7, kuantitasnya 1. Ya, seperti ini. Kemudian kita simpan dan tutup. Ini berarti sudah di grouping, bisa dilihat di barang dan jasa sini. Di sini ada paket hemat sudah tertera di sini adalah paket hemat atau paket yang kita bundling grouping. Tipenya juga grouping. Nah, untuk selanjutnya sebagai contoh PT Dering Utama membeli 3 paket. Nah, berarti yang kedua yaitu saat transaksi penjualan, aktivitas penjualan, faktur penjualan. Aktivitas penjualan, faktur penjualan. Nah, PT-nya, PT Deringnya belum ada, saya buat pelanggan baru. Saya copy aja dari sini, PT Dering Utama. Berarti kita setting menjadi master customer. Tipenya ini COD aja. Penjualannya ini menggunakan pajak PPN. Ya, klik OK. Nah, sebagai contoh ini adalah nomor invoice, tanggalnya yaitu tanggal 21 Oktober. Ini 21 Oktober. Nah, sebagai contoh jika kita membeli dengan menggunakan satu-satu ya. Sebagai contoh J2, saya membeli 2, membeli 1, membeli 2. Oke, ini tidak ada barangnya, hanya sebagai contoh saya saja. Terus Samsung J7 ya. Ya, pada tampilan ini adalah nilainya adalah 4.600.000, berikut PPN 460.000. Jadi harganya kalau tidak menggunakan bundle harganya 4.600.000. Tetapi kalau kita menggunakan bundling akan ada hemat sebanyak 600.000. Ya, saya akan hapus ini. Ya, saya menggunakan itemnya adalah item grouping paket hemat. Ya, saya enter ini. Yes, entah apa. Yes. Seperti ini. Dia akan hemat 600.000, artinya hanya membayar 4 juta. Nah, kalau saya simpan ke layar akan muncul seperti ini. Ya, ini sales invoice-nya atau invoice nilai 4 juta. Nah, itu
itu adalah caranya seperti itu untuk membuat grouping. Kemudian jika dilihat laporannya adalah seperti ini, daftar laporan. Kita lihat laba rugi. Ya, seperti ini, tanggal 1 Oktober, 31 Oktober saya tampilkan, maka akan muncul seperti ini. Harganya tepat 4 juta, harga pokoknya tidak ada karena saya tidak mempunyai stok barang sebenarnya. Untuk contoh ini tidak menggunakan stok barang. Terus ini ada racanya per 31 Oktober seperti ini. Nah, di sini piutang usaha 4.400.000 seperti hasil penjualan yang tadi. Ya, terus kemudian selanjutnya adalah infonya, yaitu seperti tadi, ini pembuatan grouping. Terus ini ada klik di barang dan jasa juga bisa terlihat. Terus kemudian untuk transaksi berulang dan salin transaksi akan dibahas dalam kasus tersendiri atau membuat video-video yang selanjutnya. Ya, seperti ini contoh untuk penggunaan grouping. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf ada informasi yang tertinggal. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, dan jangan lupa klik like and subscribe jika dirasa video ini bermanfaat dan berguna. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.